Kalau orang menutup hatinya dari Allah, saya nggak percaya sama Allah. Apa itu Allah? Nah, itu disebut orang yang kafir, menutup hatinya dari Allah. Kalau hatinya dibukanya, dia terima la ilaha illallah, maka disebutlah dia mukmin. Apa? Mukmin, orang beriman. Sampai sini paham? Kalau mengucapkan la ilaha illallah, hati dan mulutnya, disebutlah dia mukmin, beriman. Kalau la ilaha illallah mulutnya, hatinya menolak, namanya munafik. Kalau mulutnya nggak mau ngomong, hatinya nggak mau ngomong, namanya menutup hatinya dari Allah, namanya kafir. Nggak ada penghinaan di situ, nggak ada. Nah, ini perlu dijelaskan ini biar orang tahu, banyak orang tahu. Banyak orang sekarang tidak tahu. Nah, hebatnya kalimat ini ditulis dalam hadis Bukhari. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka, berarti masuk neraka toh. Kalau akan dikeluarkan dari neraka berarti orang itu masuk apa enggak? Masuk. Akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah padahal di hatinya kebaikan hanya sebesar biji sawi aja. Kebaikan hanya sebesar biji sawi. Dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Menurut para ulama yang mensyarahkan hadis Bukhari ini, Ibnu Hajar salah satunya, itu mengatakan bahwa orang ini mengucap la ilaha illallah, tapi amal solehnya cuma sebesar biji sawi. Kecil banget ya. Kalau menurut saya ini orang nggak pernah sholat. Karena kalau pernah sholat, sunat aja, pahalanya kata Nabi dalam hadis Bukhari juga, orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia dapat pahala lebih besar dari seluruh dunia dan isi-isinya. Kalau begitu orang yang masuk neraka tadi mau dikeluarkan dari neraka, amal baiknya cuma sebesar biji sawi, berarti nggak pernah sholat. Kalau sholat sunat sekali aja sebesar dunia dan isinya kok. Makanya disebut inilah orang terakhir yang keluar dari neraka masuk surga. Setelah itu nggak ada lagi. Neraka dikunci, tinggal kafir-kafir aja di dalam. Orang-orang beriman sudah keluar, yang terakhir yang amal-amalnya cuma sebesar biji sawi. Saya cari-cari di hadis, amal sebesar biji sawi itu apa ya? Kalau sholat sunat sebesar seluruh dunia dan isinya, sholat wajib nggak ada yang tahu berapa besar pahalanya. Puasa wajib aja nggak tahu pahalanya, apalagi sholat. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-shaumu liya, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, pahala puasa aku langsung yang bayar. Kan berarti nggak ada yang tahu dong. Malaikat cuma nulis saja, Tengku Zulkarnain puasa hari ini, hari Senin, puasa Ramadan pertama penuh. Nggak pernah lihat bini orang selama puasa 12 jam. Nah, cuman catat-catat aja malaikat. Pahalanya siapa yang bayar? Allah. Nah kalau pahala puasa aja nggak tahu besarnya berapa, bagaimana pahala sholat wajib yang merupakan tiang agama. Satu subhanallah diucap, subhanallah, tapi yang ucap orang Islam, orang beriman. Dapatlah dia satu pohon di surga, tumbuh otomatis sekarang juga. Besar batangnya, dikelilingi kuda tercepat 70 tahun, tidak selesai satu putaran. Jadi kalau sebesar biji sawi, amalan apa sih? Sholat nggak mungkin, subhanallah nggak mungkin. Nah, saya cari-cari di hadis, ketemu hadis Muslim. Mungkin betul, mungkin tidak. Mudah-mudahan betul. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu anggap enteng dengan amalan yang kecil. Nah, berarti kecil toh. Yang bilang kan Nabi kecil. Janganlah kamu anggap ringan, anggap enteng dengan satu amalan yang kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walau sekedar melemparkan sebuah senyuman kepada saudaramu. Berarti ini yang paling kecil, senyum nih. Sebesar biji sawi. Kalau senyumnya satu hari 10.000 kali, lumayan masuk surga gara-gara senyum. Patutlah Rasulullah bersabda, ciri-ciri ahli neraka di dunia aja udah nggak mau senyum. Ciri-ciri ahli surga di dunia saja sudah senang
Karena di sorga nggak ada merengut. Mana ada orang merengut di sorga? Semua orang wujuhu yauma idzin nadhirah. Seluruh penduduk sorga wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka melihat. Jadi di akhirat orang ahli sorga melihat Tuhan, melihat. Di sini nggak bisa. Di akhirat bisa lihat. Begitu lihat Allah, wajahnya semua berseri-seri. Jadi dari dunia pun, kalau ahli neraka itu memang udah merengut aja tuh, culun aja. Lihat orang takbir, benci. Lihat bendera tauhid, gerem, mabok. Gitu. Lihat orang joget, senang ikut. Kentang, 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 gitu. Ada pakai baju dinasnya dia, nggak malu itu. Pakai baju dinasnya dia. Ngejar-ngejar bendera tauhid, pakai baju dinasnya juga. Sontoloyo. حي على الفلاح